Segala pujian syukur hormat kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Senang sekali bisa bertemu kembali bersama dengan para kekasih Tuhan pada sore malam hari ini, bersama dengan kami keluarga Masa Depan Cerah yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Baik kasih Tuhan, sore malam hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Bilangan pasal 11 ayat 21 sampai dengan 23. Mari kita berdoa. Tuhan, kami minta pimpinan-Mu. Allah Roh Kudus, berikan kami hikmat, kasihani kami, supaya kami mengerti firman-Mu dan kami dapat melakukan dalam hidup kami. Hamba mohon belas kasihan-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Jamah dan penuhi setiap kami yang mendengar, supaya kami tidak sekedar mendengar, tapi kami mengerti firman-Mu dan kami lakukan, kami diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Sekali lagi hamba mohon, kuasai hati, pikiran kami, kuasai tempat kami berada saat ini. Berkati firman-Mu. Terima kasih Bapa. Demi Yesus yang hidup, kami siap belajar firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan yang terambil dari kitab Bilangan pasal 11 ayat 21 sampai dengan 23. Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk sore hari ini yang terambil dari kitab Bilangan pasal 11 ayat 21 sampai dengan 23. Kekasih yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita mulai seperti biasa saya minta izin untuk mengucap terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah ambil bagian di dalamnya. Ada saudara Roland, saudara Simi Wamso, ada Ibu Tera, ada Ibu Helena Aritonan. Terima kasih kebersamaannya. Baik kasih Tuhan, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi, kalau kita masih ingat kemarin saya berbicara bagaimana cara Tuhan bekerja tidak seperti yang kita inginkan, tetapi ingat selalu menghasilkan hasil yang terbaik. Sebab kalau Tuhan bekerja menurut pikiran kita, maka sesungguhnya Dia bukan Tuhan. Dan kita juga harus memahami kita tidak bisa memaksa kehendak kita untuk Tuhan lakukan. Nah, pada malam hari ini saudaraku, kita juga akan belajar kemampuan kita terbatas tidak akan mampu membatasi kesanggupan Allah dalam melaksanakan kehendak-Nya. Sekali lagi, kemampuan kita yang terbatas tidak akan mampu membatasi kesanggupan Allah dalam melaksanakan kehendak-Nya. Kekasih yang Tuhan kasihi, memang acap kali kita menyangka bahwa Tuhan hanya sanggup bekerja sejauh kemampuan kita yang terbatas. Itu sebabnya ketika menghadapi situasi yang sukar, kita merasa berputus asa karena kita beranggapan bahwa Tuhan tidak akan mampu menolong kita.
Padahal kalau Tuhan hanya sanggup bekerja sejauh kemampuan kita, maka berarti kuasanya terbatas. Dan oleh sebab itu yang benar yaitu bahwa Dia adalah pribadi yang kuasanya tidak terbatas. Dengan kata lain, Ia sanggup bekerja melampaui kemampuan kita yang terbatas dan mampu melaksanakan apapun yang Ia kehendaki. Tidak terbatasnya kemampuan dirinya itulah yang Tuhan utarakan kepada Musa, seperti yang tercatat di dalam Bilangan pasal 11. Di situ ditulis bahwa Allah menyuruh Musa agar menyampaikan kepada umatnya bahwa Ia akan menyediakan daging bagi mereka selama 1 bulan. Pernyataan Tuhan tersebut berada di luar Musa untuk mencernanya. Sebagai akibat, ia meragukan kemampuan Tuhan untuk memenuhi apa yang Tuhan janjikan. Menanggapi keraguan Musa tersebut, Tuhan berkata, "Masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu?" Artinya, kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh kemampuan Musa yang terbatas. Ia sanggup melaksanakan apapun yang Ia firmankan. Nah, kekasih Tuhan, pada malam hari ini harusnya kita belajar menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan. Seringkali yang menghalangi kita melihat kuasa Tuhan bekerja dalam diri kita karena kita tidak pernah mau menyadari siapa diri kita, siapa Tuhan. Seringkali kita merasa bahwa kita lebih kuat, lebih benar, lebih perkasa daripada Tuhan. Dan seringkali kita mau apa yang kita pikirkan Tuhan harus lakukan. Disinilah kelemahan-kelemahan yang harus kita rubah, kekasih Tuhan. Kita tidak bisa memaksa kehendak Tuhan untuk melakukan apa yang kita ingini. Tetapi kita harus tunduk dan taat. Kita harus percaya apa yang Tuhan janjikan itu pasti tergenapi. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup untuk melaksanakan apapun yang Dia janjikan kepada saudara dan saya. Oleh sebab itu, betapa pentingnya, kekasih Tuhan, kesadaran kita, kesadaran saudara, kesadaran Anda bahwa Anda itu terbatas, bahwa saya itu terbatas, bahwa saya bukan Tuhan, tapi saya adalah ciptaannya Tuhan. Oleh sebab itu, betapa pentingnya, saudara, kita harus menyadari ini dan kita harus mengakui kebesaran Tuhan, kedaulatan Tuhan, otoritas Tuhan harus kita akui di dalam kita. Baik, kasih Tuhan, mari kita belajar firman Tuhan. Bukan sekedar mendengar, tapi kita mau melakukan firman Tuhan supaya kita bisa melihat firman Tuhan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada sore malam hari ini. Baik, kasih Tuhan, sekali lagi saya ucap syukur dan terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah bergabung bersama dengan kami. Ya, Ibu Helena Aritona, Ibu Yeni Tera, Ibu Norsiana Nitbani, Ibu Senda Hukum, Ibu Leni Patandean. Baik, kasih Tuhan, mari kita akan berdoa sama. Tuhan, aku menyadari keterbatasan diri kami. Ampunilah kami apabila di dalam keterbatasan hikmat dan iman kami tidak jarang kami meragukan kesanggupan dan kesetiaan-Mu. Padahal sesungguhnya kuasa-Mu dan hikmat-Mu tidaklah terbatas. Oleh sebab itu, Engkau sanggup menggenapi semua rencana-Mu, dan tidak ada apapun yang dapat membatasinya. Bukan itu saja, kesetiaan-Mu juga bersifat tetap untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, apapun yang Engkau janjikan pasti akan tergenapi. Sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi-Mu, ya Tuhan. Bahkan tidak ada hal yang sukar bagi diri-Mu. Apa yang tidak mungkin bagi kami adalah mungkin bagi diri-Mu.
Ya Tuhan kami, kepada kuasa dan kasih setiamu kami berharap. Teguhkanlah iman kami ketika kami harus mengerjakan hal-hal yang di luar kemampuan kami untuk melaksanakannya. Dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, mampukan diri kami untuk melaksanakan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah berkenan menyertai diri kami di sepanjang hari ini dan menaungi diri kami dengan Roh-Mu, sehingga apapun yang harus kami hadapi hari ini dapat kami lewati di dalam damai sejahtera, karena pertolongan selalu tersedia bagi diri kami. Kami menyerahkan hari-hari yang sedang kami jelang dan masa depan yang kami nantikan ke dalam kemurahan-Mu. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil. Engkau berjanji untuk memberi makan kepada 600.000 orang bangsa Israel dalam perjalanan, dan hal ini diragukan oleh Musa. Tapi Engkau membuktikan bahwa Engkau tetap Tuhan yang berkuasa untuk melakukannya. Oleh sebab itu malam ini kami juga mau belajar Tuhan untuk percaya kepada janji-Mu, kepada kebenaran firman-Mu, sehingga kami tidak seperti Musa, tapi kami mau melakukan dengan ketaatan dari Engkau sendiri ya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan memberkati setiap para peserta pendengar pada sore malam hari ini. Tuhan, hamba mohon belas kasihan-Mu turun untuk mereka. Jamah mereka Tuhan. Penuhi mereka dengan kasih kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu turun melimpah-limpah bagi mereka. Tolong mereka dalam segala keterbatasan dan ketidakmampuan mereka. Hamba mohon belas kasihan-Mu ya Allah. Jikalau ada hal-hal yang tidak bisa mereka hadapi hari-hari ini, Tuhan, biarlah kasih-Mu menjamah mereka. Kasih-Mu menolong mereka. Kasih-Mu memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Kasih-Mu menolong mereka, supaya mereka percaya bahwa Engkau tetap Tuhan yang setia, Tuhan yang mereka percaya yang dapat menolong mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hamba mohon biarlah belas kasihan-Mu. Engkau jamah kesehatan mereka semua ya Tuhan. Berikan kesehatan yang terbaik bagi mereka Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa menyerahkan Ibu Leni Patandean, Ibu Senda Hukum, Ibu Norsiana Nitbani, Ibu Yeni Tera, Ena Aritonang. Hamba menyerahkan Saudara Simi Wamsol, Saudara Roland. Tuhan jamah mereka semuanya, dan berkati mereka Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati pribadi-pribadi mereka dalam tugas-tugas pekerjaan mereka, dalam tugas fungsinya Tuhan sebagai para istri ataupun para suami, ataupun apa saja yang Tuhan percayakan. Diberkati Bapa dalam nama Yesus. Berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan, berkati pelayanan-pelayanan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Hamba percaya berkat Tuhan melimpah bagi mereka. Hamba percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah Tuhan selesaikan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk semua keluarga-keluarga hamba yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Hamba mohon belas kasihan-Mu turun bagi mereka. Yesus Kristus anak domba Allah, kasihanilah saudara-saudaraku di Jalan Serayu ini. Yesus Kristus anak domba Allah, kasihanilah saudara-saudaraku di Jalan Serayu Sanggeng ini. Berikan mereka kesehatan yang terbaik, berikan mereka kemurahan anugerah-Mu, berikan segala kecukupan bagi mereka. Tuhan, buat mereka berhasil di dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Tuhan, lindungi dan pelihara rumah tangga mereka, suami mereka,
istri mereka, anak-anak mereka. Tuhan berkati. Semua pekerjaan-pekerjaan Tuhan berkati. Pelayanan-pelayanan mereka Tuhan buat berhasil bagi hormat kemuliaan-Mu. Bapa, terima kasih. Hamba serahkan seluruh keluarga hamba di Jalan Serayu Sanggang ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati mereka. Lalu hamba tetap berdoa bagi semua keluarga besar Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah Manokwari. Tuhan, hamba tetap mohon kasih-Mu turun bagi mereka. Dimanapun mereka berada saat ini, hamba mohon kasih-Mu Tuhan. Untuk Payan Pulong dan Ibu Leni serta anak Iker yang berada di Hing sana di Warmare, Papa Beni Mansawan dan keluarganya, Ibu Seterlina Baransano yang ada di Maripi. Tuhan, jamah mereka. Tuhan, lindungi mereka, berkati mereka. Kebutuhan-kebutuhan mereka digenapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Dan semua jemaat yang ada, baik di dalam kota, baik di ujung-ujung kota, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, kepercayaan yang Engkau berikan kepada kami jemaat MDC Manokwari, supaya tetap boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Tuhan, tolong kami tetap berjalan dalam visi dan misi kami, serta melayani dengan filosofi kami dengan benar, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih. Hamba tetap berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan di dalam persiapan pada hari Minggu nanti. Biar Tuhan mulai hari ini, Tuhan jamah kami semua. Persiapan-persiapan yang kami buat Tuhan, sehingga persiapan itu sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Tidak sekedar, tapi sungguh persiapan yang kami lakukan, baik ibadah langsung, baik ibadah online. Tuhan, tolong kami semuanya, sehingga setiap ibadah yang kami lakukan diberkati, setiap orang yang mengambil bagian di dalamnya diberkati dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih dan terima kasih. Hamba berdoa Tuhan memberkati pemerintahan kami di tanah Papua, Papua Barat ini, dan kota Manokwari. Tuhan, tolong para pemimpin kami. Hamba mohon kebijaksanaan turun bagi mereka. Hamba mohon Tuhan berikan kesehatan yang terbaik bagi pribadi mereka, bagi istri mereka, bagi suami mereka, bagi keluarga-keluarga mereka. Tuhan, tolong biar berkat itu turun bagi mereka di dalam nama Yesus. Hamba mohon Bapa, biar para pemimpin-pemimpin ini melakukan dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk aparat TNI Polri. Tuhan juga berkati mereka. Tuhan berikan hikmat kepada mereka, dan Tuhan juga lindungi mereka ya Allah, sehingga dalam menjalankan tugas-tugas mereka mengamankan daerah-daerah, Tuhan, biar kuasa-Mu bersama dengan mereka, kasih-Mu bersama dengan mereka juga Tuhan, sehingga mereka akan melakukan dengan benar seperti kehendak-Mu ya Tuhan. Lalu kami berdoa terakhir, Tuhan, tolong para medis, dokter yang menangani COVID-19 ini. Kami minta pertolongan Tuhan bagi mereka, jaga mereka, lindungi mereka juga ya Tuhan. Dan bagi setiap orang yang kena sakit ini, kami minta belas kasihan Tuhan, kuasa Tuhan, bilur Yesus turun, menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami sepakat Bapa, dalam nama Yesus kami ikat setiap bibit-bibit penyakit corona ini. Kami ikat dan kami tolak keluar dari wilayah kami, dari bangsa negara kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab kami percaya Tuhan tetap lebih besar, Tuhan tetap berdaulat atas bangsa negara kami, untuk tanah Papua dan kota Manokwari. Tuhan tetap Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kasih-Mu turun bagi kami, pertolongan-Mu turun bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa, untuk semua kebaikan yang Engkau nyatakan kepada kami, untuk kuasa-Mu yang tidak terbatas yang Engkau nyatakan kepada kami. Kami terima dengan iman Bapa. Terima kasih. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami untuk sore malam hari ini. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih kekasih Tuhan. Kita akan berjumpa kembali pada besok sore dalam waktu yang sama. Sangat
Diharapkan Bapak Ibu yang sudah belajar firman Tuhan tidak sekedar mendengar, tetapi melakukannya dengan satu kesadaran mulai dari diri kita. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa merasa bahwa kita lebih kuat dari Tuhan, tapi kita perlu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam MDC.